Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Fatimah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Fatimah binti Huzam yang lebih dikenal dengan nama Al-Banin adalah seorang perempuan Arab yang berasal dari suku Banu Kilab. Beliau adalah istri dari Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib lahirlah 4 putra yang dikenal memiliki keberanian luar biasa, yaitu Abbas, Abdullah, Ja'far dan Utsman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Al-Banin dikenal dalam sejarah Islam sebagai sosok yang penuh pengorbanan. Keempat putranya gugur dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 bersama saudara tiri mereka Husain bin Ali. Keberanian mereka menjadikan Al-Banin digelari sebagai ibu dari para putra. Beliau juga dikenal melalui puisi-puisi yang dihubungkan dengan dirinya, yang mencerminkan rasa duka mendalam atas gugurnya anak-anaknya sekaligus rasa pengabdian yang besar terhadap keluarga Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Al-Banin hidup di Madinah. Setelah peristiwa Karbala, beliau kerap mengunjungi pemakaman Al-Baqi untuk berduka bersama cucunya Ubaid Allah bin Abbas. Di pemakaman itu pula Al-Banin dimakamkan meskipun tahun wafatnya tidak tercatat secara pasti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pernikahan Al-Banin dengan Ali bin Abi Thalib terjadi setelah tahun 632, yaitu setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad. Peristiwa paling penting dalam hidupnya terkait dengan pertempuran Karbala yang terjadi pada tahun 680 ketika keempat putranya gugur bersama Husain bin Ali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Al-Banin dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib atas saran Aqil bin Abi Thalib karena sukunya yaitu Banu Kilab dikenal melahirkan keturunan yang pemberani. Harapan itu terbukti ketika putra-putranya menjadi pejuang pemberani dalam pertempuran Karbala. Pengabdian Al-Banin kepada keluarga Nabi Muhammad menjadikannya sosok yang dihormati khususnya dalam tradisi Syiah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan Al-Banin diwarnai dengan pengabdian, kesetiaan dan pengorbanan. Setelah menerima kabar gugurnya keempat putranya, Al-Banin dikisahkan berkata bahwa beliau rela menyerahkan putra-putranya dan segala yang ada di bumi asalkan Husain bin Ali masih hidup. Kesedihan itu beliau tuangkan dalam syair yang membuat banyak orang yang mendengarnya meneteskan air mata, bahkan disebutkan bahwa Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah pun tersentuh. Dari sisi sejarah, Al-Banin menjadi simbol seorang ibu yang rela kehilangan putra-putranya demi pengabdian terhadap perjuangan kebenaran. Dari sisi budaya, terutama dalam tradisi Syiah di Iran, sosok Al-Banin dijadikan perantara doa atau tawasul ketika seseorang menghadapi kesulitan atau membutuhkan kesabaran. Dari sisi sosial, Al-Banin memperlihatkan kekuatan seorang perempuan yang mampu menghadapi cobaan berat dengan ketabahan. Dari sisi sastra, syair-syair yang dikaitkan dengan dirinya menjadi warisan literasi yang menyampaikan pesan kesetiaan dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Dari sisi spiritual, doa dan syair Al-Banin menumbuhkan inspirasi tentang keteguhan iman dan kesabaran. Dari sisi etika, kisah Al-Banin memberikan teladan bahwa pengorbanan demi kebenaran adalah nilai yang tinggi dalam kehidupan. Dari kisah Al-Banin dapat diambil pelajaran bahwa kesetiaan, pengorbanan dan keberanian adalah nilai luhur yang tidak lekang oleh zaman. Kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup merupakan kekuatan yang mampu menginspirasi banyak orang. Beliau menunjukkan bahwa seorang ibu tidak hanya melahirkan anak-anak pemberani tetapi juga menanamkan nilai pengabdian kepada kebenaran. Sosok Al-Banin memiliki kelebihan sebagai simbol ketabahan dan pengabdian. Beliau dihormati karena kesetiaannya kepada keluarga Nabi Muhammad dan keberanian putra-putranya.
Kekurangannya adalah minimnya catatan sejarah yang mendetail tentang kehidupannya sehingga informasi yang sampai kepada generasi sekarang banyak bergantung pada sumber-sumber tertentu yang seringkali bercampur antara sejarah dan tradisi keagamaan. Saran yang membangun adalah perlu adanya penelitian sejarah yang lebih luas dengan membandingkan berbagai sumber, baik dari tradisi Syiah maupun dari catatan sejarah umum, agar sosok Al-Banin dapat dikenali secara lebih utuh dan objektif. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.